Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purwanti dengan NIM 1901110104 dari semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas C IAIN Palangkaraya. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perbandingan agama dengan dosen pengampu Padiah Adelina MPDI. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan dalam 6 agama, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen Katolik, Protestan, dan Konghucu. Dalam agama Islam, Tuhan disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tempat ibadahnya adalah masjid. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Adapun hari-hari raya umat Islam yaitu ada Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Miraj. Kelebihan dari agama Islam ini merupakan agama yang di dalamnya terdapat kebenaran yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul melalui pedoman hidup manusia yaitu Al-Quran. Agama yang kedua yaitu agama Hindu. Tuhan dalam agama Hindu ini disebut dengan Brahmana dan Sang Hwang. Tempat ibadahnya yaitu di pura. Kitab suci agama umat Hindu yaitu Weda. Sedangkan hari raya umat agama Hindu antara lain Nyepi, Siwa Ratri, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pagar Besi. Adapun kelebihan dari agama ini yaitu agama ini memiliki Brahmana, sehingga mereka yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu. Urusan keagamaan merupakan monopoli kaum Brahmana. Bahkan kekuasaan terbesar dipandang oleh kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana lah yang berhak dan mampu menyingkirkan agama Hindu. Sedangkan kekurangan dari agama ini yaitu seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan apabila meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak dan kastanya. Nah, dari itu kita bingung kan bagaimana caranya Brahmana datang ke Indonesia. Untuk agama yang ketiga yaitu agama Buddha. Tuhannya di sini disebut dengan Nirwana. Adapun kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya di wihara. Nah, hari-hari raya umat Buddha antara lain Waisak, Katina, dan Kasada. Adapun kelebihan agama ini yaitu yang pertama, ajaran Buddha tidak membedakan kelas atau kasta. Yang kedua, agama Buddha mengajarkan bela kasih yang universal. Yang ketiga, dalam ajaran Buddha tidak seorang pun diperintahkan untuk percaya. Yang keempat, agama Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung. Yang kelima, agama Buddha adalah agama yang damai dan tanpa monopoli kedudukan. Yang ketujuh atau yang terakhir, agama Buddha mengajarkan hukum sebab dan akibat. Sedangkan kekurangan dalam agama Buddha ini yaitu yang pertama, tidak adanya larangan, hanya dianjurkan. Terus yang kedua, tidak ada membuat takut pengikutnya, hanya kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Sedangkan yang keempat, Sang Buddha tidak berniat untuk mencari pengikut, melainkan keinginan pribadi menjadi pengikut Sang Buddha tersebut. Yang kelima yaitu jika ada pengikut guru yang lain dari yang lain atau dari pengikut Sang Buddha, dianjurkan untuk berpikir dahulu, malah dianjurkan untuk tetap mengikuti guru sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir yang keenam yaitu tidak dianjurkan untuk mengikuti begitu saja ajarannya, melainkan dianjurkan untuk evasiko terlebih dahulu. Untuk agama yang keempat yaitu ada agama Yahudi. Agama Yahudi sini menyebut Tuhannya dengan YHWH atau Adonai. Nah, tempat ibadahnya berada di sinagog. Terus kitab suci dari agama Yahudi ini yaitu Tanakh atau Alkitab Ibrani. Terus hari raya umat Yahudi antara lain mitzvah atau perintah kitab suci, mandat rabbinik, dan sejarah negara Israel modern. Adapun kelebihan dari agama ini
orang Yahudi, yaitu pada saat kehamilan, wanita Yahudi ini mengerjakan soal-soal ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, matematika, astronomi, dan belajar mengikat ilmu sejarah sambil mengisi waktu luang. Nah, yang ilmu agama yang kelima yaitu Kristen Katolik, di mana Tuhannya disebut dengan Allah Tritunggal atau Trinitas. Tempat ibadahnya di gereja Katolik atau gereja Kristen. Kitab suci dari Kristen Katolik ini yaitu Alkitab. Adapun hari rayanya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kelebihan dari agama ini yaitu orang Kristen menurut mereka secara jasmani dilindungi, diberkati Tuhan Yesus. Nah, secara rohaninya ada sebagian orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus kekurangan orang Kristen, yaitu jasmaninya tidak kita lagi senang, biasanya lupa berdoa, dan ketika malas ke gereja, apalagi gereja pagi. Untuk kekurangan melalui rohaninya itu jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, dan kebanyakan baca Alkitab hanya satu ayat. Untuk agama yang terakhir yaitu agama Konghucu, Tuhannya disebut dengan Tien, tempat ibadahnya di kelenteng. Terus kitab sucinya ada Sihun dan Wujing. Hari raya umat Konghucu antara lain yang pertama Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Kelebihan dari agama ini itu mengajarkan orang bagaimana berperilaku dalam kehidupan pribadi mereka, serta aturan pemerintahan yang baik berdasarkan cinta, keadilan, rasa hormat, kebijaksanaan, dan ketulusan. Nah, jadi kita sebagai umat Islam atau Muslim, sikap kita untuk menghormati agama lain yaitu melarang mereka menghina agama lain, tidak mencela sesembahannya, atau memaksa non-muslim untuk memeluk Islam. Bahkan Islam mengajarkan umatnya untuk mengakui non-muslim sebagai saudara. Nah, inilah disebut dengan penghormatan Islam terhadap non-muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.